Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghujung tahun. Besok kita sudah masuk ke tahun 2022. Kenapa? Allah masih menghidupkan kita di tahun 2022. Di tengah kemarin banyak sekali. Mungkin ada teman, mungkin ada suami, mungkin ada orang tua, mungkin ada tetangga, mungkin ada anak yang meninggal. Tapi kenapa sampai tahun ini kita masih diizinkan oleh Allah hidup di tahun 2022? Mungkin Allah ingin melihat kita lunas hutang dulu. Mungkin Allah menginginkan kita anak-anaknya biar soleh dan solehah dulu. Mungkin Allah ingin melihat kita agar rezeki kita rezeki yang halal dulu. Kemungkinan besar kenapa Allah masih menghidupkan kita di tahun 2022, Allah ingin mengizinkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Teman-teman, bagaimana kebahagiaan kita di tahun 2022 itu tergantung awal tahun 2022 ini. Ketika kita menghamburkan uang dengan petasan, dengan kembang api, ketika kita berpoya-poya, ketika kita ada minum khamar, berjudi, bergandengan dengan kekasih yang bukan muhrim. Teman-teman, 2022 akan suram masa depan kita. Song-song tahun 2022 ini adalah dengan harapan, dengan muhasabah, dengan tafakur. Betul kata Ibnu Qayyim. Ulama kita mengatakan, ketika kita muhasabah, ketika kita bertafakur, ketika kita introspeksi diri, maka 80 tahun ibadah kita diberikan pahala oleh Allah. Andai kan usia saya 40 tahun, maka ketika kita terus introspeksi diri, ketika kita muhasabah, ketika kita tafakur, maka usia kita ditambah 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun, maka kemungkinan Allah akan memberikan derajat-derajat yang terus bertambah. Kemungkinan besar Allah akan memberikan rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena ibadah kita naik level terus selama 80 tahun, 80 tahun. Ya teman-teman, bagaimana cara menggapai 2022 dengan bahagia? Yang pertama, introspeksi diri. Di tengah malam ini bukan kayu api yang dinyalakan, tapi gelar sajadah, memakai minyak wangi, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, apa saja yang telah saya lakukan di tahun 2021? Bikin checklist dan minta kepada Allah, izinkan dosa-dosa yang kemarin 2021 Allah gugurkan dan Allah ampuni. Kita menyongsong tahun 2022 dengan rahmat, lindungan, dan kebahagiaan, sukses dunia dan akhirat. Apalagi yang harus kita berikan di tahun 2022? Teman-teman, banyaklah kita berbuat kebaikan. Satu kebaikan, Allah akan terus kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Hanya kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan itu. Jangan mau pedulikan kepada kebaikan yang tidak pernah dihargai orang lain. Jangan kita pernah pedulikan ketika kita berbuat kebaikan disangka fitnah oleh orang lain. Teman-teman, kebaikan tercatat di langit dan akan terus berkembang biak memberikan pahala. Jangan sungkan kita memberikan kebaikan, karena kebaikan itu bukan untuk orang lain. Kebaikan itu adalah untuk diri sendiri. Yang bersedekah justru baiknya kita tidak mengharapkan balasan terima kasih kepada orang yang disedekahi, karena harusnya kita mengucapkan terima kasih karena kita ada harta yang mau diberi, ada yang mau disedekahkan. Dengan kita sedekah, penyakit kita akan hilang, bala-bala musibah pun akan hilang, dan anak-anak kita pun akan soleh dan solehah. Terbayang ketika kita sedekah tidak ada yang mau menerima, kemungkinan besar banyak penyakit, anak-anak tidak soleh, bala musibah datang terus kepada diri kita. Maka teman-teman, teruslah berbuat kebaikan, karena 2022 akan menyongsong. Ada trik nih, 2
3, bagaimana agar hati kita tidak sakit, bahagia di tahun 2022. Yang pertama, banyaklah berdialog dengan diri sendiri. Katakan bahwa saya tidak ingin dipuji orang. Katakan bahwa saya hanya bergantung kepada Allah. Katakan amal soleh saya itu adalah dengan saya, dengan Allah, bukan dengan orang lain. Banyaklah berdialog dengan sendiri-sendiri untuk mentauhidkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, janganlah kita berdoa memaksa kepada Allah. Teman-teman, banyak orang yang sakit hati itu karena kita memaksa keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika saya dikabulkan keinginan saya, maka saya bahagia. Tapi ketika keinginan saya tidak dikabulkan, saya lebih bahagia sekali. Karena bukan keinginan saya, tapi keinginan Allah. Dan keinginan Allah pasti yang paling terbaik buat saya. Yang ketiga, maafkan yang menyakiti kita. Ya, trik kepada yang akan bahagia tahun 2022 agar hati kita tidak sakit, berdialoglah dengan diri sendiri. Yang kedua, janganlah kita berdoa dengan memaksa. Dan yang ketiga adalah maafkan orang yang menyakiti kita. Banyak sekali yang tidak tahu rezeki ketika disakiti. Rezeki ketika disakiti itu adalah sengaja. Kata Rasulullah, andaikan kita disakiti, maka itu adalah modal agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang disakiti itu melejit doanya seperti api yang membakar kayu bakar, dis ke langit, tembus. Makanya banyak orang yang tidak tahu ini rezeki. Maka ketika kita disakiti, justru sinyal Allah agar doa kita, harapan-harapan kita dikabulkan. Tinggal berdoa saja. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman, selamat berjuang untuk menggapai kebahagiaan di tahun 2022. Mudah-mudahan kita bisa sukses menang di dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.